Salam para fans Manchester United, The Red Devil dan Setan Merah ya. Ya, inilah julukan dari Manchester United atau dikenal dengan MU, singkatan MU. Dan para fans MU, mari bergabung di channel ini, channel Juice Fans MU ya, memberitakan tentang berita-berita terupdate dari Manchester United. Dan kita tahu saat ini teman-teman ya, bahwasanya MU mengalami keterpurukan atau kemunduran semenjak ditinggal Sir Alex Ferguson, pelatih kenamaan mereka. Dan di video kali ini kita akan membahas terkait MU mulai bangkit dari kekalahan, di mana MU saat ini di laga tadi malam berhasil mengalahkan lawannya, yaitu di Europa League ya. MU berhasil mengalahkan Rangers di Europa League kemarin, meskipun kalau teman-teman fans MU menyaksikan pertandingannya dari awal sampai akhir ya, MU memang mengendalikan serangan, banyak sekali peluang yang ditampilkan di beberapa kali, termasuk Garnacho, pemain muda Manchester United ini berhasil melepaskan beberapa tembakan, namun gagal dikonversi menjadi gol karena selalu saja ditepis oleh penjaga gawang. Dan memang berjalan sangat dinamis pertandingan tadi malam, meskipun MU berhasil memenangkan pertandingan dengan susah payah di menit-menit terakhir ya. Kalau kita melihat pertandingan tadi malam, sebenarnya kalau kita melihat rentetan pertandingan sebelumnya, di mana MU kalah dari Brighton ya, artinya MU belum konsisten dari segi permainan maupun kemenangan. Dan malam ini mereka berhasil menang 2-1, namun ini terjadi di menit-menit terakhir ya. Hampir saja MU gagal memenangkan pertandingan melawan Rangers. Kalau kita lihat, dia bermain di kandangnya sendiri, namun sangat susah payah untuk memenangkan pertandingan di laga tadi malam di Europa League. Mereka berhasil menang lewat babak tambahan waktu yang berhasil tendangan atau umpan jarak jauh yang dilakukan oleh pemain tengah, kemudian berhasil dikonversi menjadi gol oleh ya pemain depan atau pemain sayap yang ditampilkan di sayap, yaitu Bruno Fernandes berhasil mengkonversi jadi gol ya. Dan kalau kita melihat, sebenarnya ada beberapa pelajaran yang perlu dievaluasi oleh pelatih Amorim terkait dengan penampilan inkonsisten dan merujuk pada pertandingan tadi malam ya, bahwasanya MU atau manajemen atau pelatih MU harus menimbang kembali untuk menyingkirkan Garnacho dari tim utama. Karena kalau kita melihat Garnacho, penampilan secara keseluruhan tadi malam dia sangat luar biasa, dan akselerasi yang dimainkan oleh Garnacho dari sisi sayap bahkan berhasil melewati beberapa pemain. Dan ini artinya Amorim harus berpikir ulang untuk mencadangkan Garnacho atau menjual Garnacho dari MU, karena penampilannya sangat luar biasa meskipun tidak berhasil menciptakan gol. Tapi kalau teman-teman fans melihat pertandingannya secara keseluruhan, kebanyakan serangan yang dibangun oleh Manchester United itu berasal dari ya Garnacho ya, posisi dari Garnacho yang selalu menusuk ke jantung pertahanan dari Rangers. Dan ini Amorim harus berpikir ulang untuk mengganti Garnacho dari skuad utama Manchester United. Kemudian kiper ya, kemarin kiper di laga Brighton memang penjaga gawang, yaitu penjaga gawang utama MU Andre Onana, mengalami beberapa kritikan dari fans MU, bahwasanya Andre Onana lah yang menyebabkan kekalahan MU pada laga melawan Brighton di Liga Inggris ya. Kesalahan-kesalahan yang dibuatnya membuat MU harus mengakui keunggulan dari Brighton, sehingga Onana selalu mendapat kritikan. Namun
kita lihat dari sisi penjaga gawang, sepertinya Altay Bayindir ini perlu diberi kesempatan oleh pelatih Amorim untuk bersaing di bawah mister gawang MU, karena kita lihat kesempatan yang diberikan, evaluasi yang dilakukan oleh Amorim setelah Onana melakukan kesalahan di pertandingan sebelumnya, dan di pertandingan Europa League ini Amorim mengevaluasi dan memberi kesempatan kepada Altay Bayindir di bawah mister gawang, dan sepertinya berhasil ya, karena 6 kali Bayindir ini melakukan penyelamatan gemilang. Kalau teman-teman fans melihat pertandingannya, Bayindir 6 kali melakukan save atau penyelamatan yang sangat penting. Jika Bayindir tidak berhasil menyelamatkan 6 kali itu, maka kemungkinan besar MU akan kalah di pertandingan ini. Dan ini menarik karena Bayindir ini penjaga gawang yang masih muda. Ini artinya Amorim harus berpikir ulang apakah mengganti Onana dari posisi kiper utama dan memberi kesempatan kepada Bayindir, dan sepertinya Bayindir ini berhasil membuktikan diri bahwasanya dia layak untuk bersaing di kiper utama. Kemudian teman-teman fans MU, sepertinya Casemiro susah untuk dipertahankan ya, mengingat dari segi umur juga sudah mulai tidak menunjukkan performa terbaiknya, di mana Amorim tidak memberi kesempatan di 5 laga terakhir, termasuk tadi malam ya. Casemiro hanya menghangatkan bangku cadangan, dan ini menunjukkan sinyal bahwasanya Amorim akan menjual Casemiro ke klub lain ya, sepertinya akan dilakukan. Kemudian kalau kita melihat ada pemain baru di lini tengah ya, pemain baru yang berasal dari Brighton juga ya ya, Toby Collier ini lebih dipercaya oleh pelatih Amorim meskipun usianya masih sangat muda. Sepertinya Amorim ini harus membangun tim dari usia muda ya. Kita berharap bahwasanya manajemen MU memberi kesempatan kepada Amorim untuk jangka panjang, dan sepertinya Amorim berani mengambil keputusan dan memainkan pemain muda ya, yaitu pemain 21 tahun dan tidak tanggung-tanggung. Amorim ini memberi kesempatan selama 73 menit bermain di atas lapangan, padahal ini adalah pertandingan yang penting. Namun Amorim memberi kesempatan kepada Toby Collier untuk berada di posisi tengah, dan sepertinya berhasil ya. Dan penggantinya juga Emmanuel Ugarte juga luar biasa ya, berhasil menunjukkan performanya ya, dan ini perlu dipertimbangkan. Ini artinya antara pemain muda dan pemain tua tidak jauh beda dari segi penampilan, dan ada harapan baru ya. Jalan MU punya harapan untuk bangkit dari keterpurukan, di mana MU punya potensi beberapa pemain yang dimiliki adalah pemain muda ya. Bruno juga masih di bawah usia 30-an ya. Bruno menunjukkan jati dirinya sebagai kapten. Kemudian Amad Diallo ya, kalau kita melihat dari susunan pemain yang dimainkan ini, Garnacho di sisi sayap ada Amad Diallo dan Ugarte dan Toby, Bayindir ya, Lisandro Martinez ya. Ini menunjukkan bahwasanya ada peluang MU untuk bangkit di masa depan ya, untuk menunjukkan dirinya bahwasanya dia layak untuk menjadi penguasa Liga Inggris dan Liga Champions, seperti apa yang dilakukan oleh pelatih sebelumnya, yaitu pelatih Alex Ferguson, yang mampu memoles pemain-pemain muda seperti Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Giggs, dan pemain-pemain lainnya, Vidic dan lain-lain, menjadi pemain-pemain hebat di dunia. Dan kita berharap dengan kesempatan yang lama yang diberikan oleh Amorim, mampu menghadirkan, memoles pemain-pemain muda MU, dan ini terlihat di
Di beberapa pertandingan, Amorim memberi kesempatan kepada pemain muda dan cukup berani mengubah posisi pemain seperti apa yang terjadi oleh Ahmad Diallo yang ditarik agak ke belakang, dan Fernandes lebih ditarik ke samping di sayap dan di belakangnya Ahmad Diallo. Ini artinya bahwasanya Amorim punya rencana yang bagus untuk masa depan Manchester United. Terima kasih, salam para fans MU dan para pencinta sepak bola, para fans Manchester United.